Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Nastananda Rudiana dari kelas pagi SD 2022 ingin menyampaikan penjelasan tentang refleksi IPS. Jadi pengertian hakikat IPS menurut saya itu IPS itu salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, di mana yang di dalamnya itu mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Selain itu juga arti IPS ini memiliki arti yang lebih luas seperti yang dikatakan oleh National Council for Social Studies atau NCSS, bahwa ilmu sosial adalah studi terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan kompetensi kewarganegaraan. Dalam program sekolah, IPS menyediakan gambar studi yang terkoordinasi dan sistematis pada disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu alam. Dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa IPS ini merupakan studi sosial yang memadukan ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Dengan program sekolah, IPS dikembangkan dengan perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta materi yang diperlukan dari ilmu humaniora. Berdasarkan dari pengertian IPS yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa IPS itu bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, antropologi, psikologi, serta materi lain yang berhubungan seperti ilmu matematika dan ilmu alam. Dalam tingkat SD ada beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran. Di antaranya adalah penggabungan mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran IPS atau biasa disebut dengan IPAS yang akan diajarkan pada kelas 3. Tujuan dari pembelajaran ini untuk memperkuat kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun aspek sosial. Mata pelajaran ini dilakukan karena pada usia SD, peserta didik cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Kemudian di tingkat SMP, terdapat beberapa perubahan status mata pelajaran. Misalnya, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut juga dengan TIK menjadi mata pelajaran wajib. Pada kurikulum sebelumnya, mata pelajaran ini hanya sebagai pilihan, tapi nanti di semua jenjang SMP harus memiliki mata pelajaran informatika. Penerapan kurikulum merdeka bersifat opsional atau pilihan bagi sekolah-sekolah yang bersedia secara opsional, lantaran penerapan kurikulum merdeka ini bersifat opsional atau pilihan bagi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka ini diterapkan secara opsional karena penerapan secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, diharapkan terjadi perbaikan dalam penerapan kurikulum ini. Selanjutnya pada tingkat SMA,
Penggunaan kurikulum Merdeka memungkinkan para siswa tidak lagi dibedakan dengan berbagai peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Sementara itu, di tingkat SMK, model pembelajaran akan dibuat menjadi lebih sederhana, yaitu 70% mata pelajaran kejuruan dan 30% mata pelajaran umum. Kemudian, pada akhir masa pendidikan nanti, para siswa diharapkan dapat menyelesaikan suatu esai ilmiah. Hal ini memiliki tujuan untuk mengasah kemampuan para siswa sehingga dapat berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. Dan yang terakhir, pada perguruan tinggi, ini dapat diterapkan dalam program Kampus Merdeka. Dalam program ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu di luar program studi yang ditempuhnya. Harapan saya di mata pelajaran IPS yang akan datang itu peranan guru ini secara bertahap bisa bergeser dari berbagai sumber pengetahuan atau model kepada peranan yang tidak menonjol untuk mendorong siswa agar mandiri dan berdisiplin. Proses belajar mengajar ilmu-ilmu sosial yang tangguh menekankan proses pembelajaran dengan kegiatan aktif di lapangan untuk mempelajari kehidupan nyata dengan menggunakan bahan dan keterampilan yang ada di lapangan. Sekian video penjelasan tentang refleksi IPS saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.